Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan semua yang ada di rumah. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat kembali mengikuti mesbah doa pagi. Walaupun kita pagi hari ini mengikuti mesbah doa pagi secara online, tapi kita mau percaya bahwa tidak akan membatasi kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini Tuhan buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna Bapa buat setiap kami. Pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji Engkau. Pagi hari ini kami mau lebih lagi Tuhan datang ke hadapan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Kami membawa segenap hati kami, hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan ketika kami datang sungguh-sungguh ke hadapan Engkau, kami akan mengalami kuasa-Mu, kami akan mengalami kemenangan-Mu, bahkan kami akan mengalami pemulihan yang luar biasa yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan lebih lagi memuji dan meninggikan nama Engkau pagi hari ini. Yang sudah siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Karena kita percaya bahwa kasih-Nya sungguh indah di dalam hidup kita. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Saya mau mengajak kita semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita percaya bahwa kasih-Nya sungguh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kita mau sama-sama katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi kita mau katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi kita mau katakan lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Haleluya. Kita percaya bahwa kasih-Nya sungguh indah di dalam setiap kehidupan kita, amin. Yang merasakan kasih Tuhan sungguh indah, boleh dong jempolnya diangkat. Haleluya, kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Kita mau persiapkan hati kita lebih lagi, karena kita percaya bahwa penyertaan-Nya sungguh sempurna di dalam kehidupan kita, bahwa anugerah-Nya sungguh indah di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu sungguh mempesona setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Amu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku.
Kita mau katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya buat setiap kami Tuhan. Yes Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh yes, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kita mau katakan dengan segenap hati kita, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya buat setiap kami Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Dengan segenap hatimu katakan anugerah-Mu. Yes Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Ya, segenap hatimu katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Yes Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah, bukan karena kekuatan kami tapi karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kekuatanku. Dengan segenap hati katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Yes Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu,
kekuatan kami Tuhan. karena kekuatanku, Semuanya karena anugerah-Mu. anugerah-Mu. Yes Tuhan. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari jemaat Tuhan, kita mau sembah Dia pagi hari ini. Kita mau agungkan namanya, karena kita percaya ini semua karena anugerah-Nya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kita mau percaya ini semua karena kebaikan-Nya. Ini semua karena anugerah-Nya yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Mari pagi hari ini kita mau lebih lagi sembah Dia, kita mau lebih lagi tinggikan namanya, kita mau lebih lagi agungkan namanya. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita pagi hari ini. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena bukan karena kekuatan. Katakan dengan segenap hatimu, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu,
sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi kita mau katakan kasih dan sayang-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Yes, ya Tuhan, terima kasih Bapa. Ini semua karena anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Ini semua karena penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Bapa, bila kasih-Mu Tuhan, bila menjadi kekuatan buat setiap hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Kau berbicara Tuhan atas setiap kami Bapa. Bila apapun yang kami dengar pada pagi hari ini bisa menjadi kekuatan buat setiap kami. Kami gak mau hanya mendengar saja Tuhan, tapi kami mau melakukan juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berikan kami telinga yang dengar-dengaran. Berikan kami hati-Mu Tuhan untuk kami menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Apakah saudara-saudara sudah siap? Saya percaya semuanya kita sudah siap. Oleh karena itu kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Terambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-32. 1 Samuel 17 ayat 32, demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Sekali lagi, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan ini ketika bangsa Israel sedang berperang dengan orang Filistin, bagaimana ada seorang pendekar Filistin yang bernama Goliat, yang sudah 40 hari pagi dan sore selalu tampil untuk mengintimidasi tentara-tentara orang Israel. Sehingga tentara orang Israel termasuk rajanya yaitu Raja Saul menjadi ketakutan. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan, ada seorang yang bernama Daud. Ia datang ke situ. Ketika ia mendengar intimidasi itu, bagaimana ia bangkit. Dan kemudian ia berkata kepada Saul di dalam 1 Samuel 17 ayat 32. Apa yang dikatakan oleh Daud kepada Saul? Ia berkata begini, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia atau karena Goliat itu. Ia katakan, hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam ayat ini bagaimana Daud punya iman, bagaimana Daud tidak takut melawan Goliat. Karena itulah ia begitu berani untuk menghadapi musuhnya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya berikan tema renungan saya pada pagi hari ini, yaitu berani hadapi musuh. Daud pemberani, ia
berani hadapi musuh. Sangat berbeda dengan Saul dan seluruh tentara Israel. Mereka takut menghadapi musuh, tapi Daud berani hadapi musuh. Hari ini firman yang sama ditujukan kepada setiap kita. Saudara, tahukah musuh-musuh kita bukan manusia. Musuh kita adalah kelemahan kita. Musuh kita adalah setan. Musuh kita adalah persoalan-persoalan kita. Apakah saudara-saudara pada pagi hari ini berani hadapi musuhmu? Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud berani hadapi musuhnya. Sehingga ia berkata kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat atau karena musuh itu. Kenapa Daud katakan bahwa supaya jangan sampai seseorang itu menjadi tawar hati? Karena firman Tuhan katakan, kalau kita tawar hati, maka kecil kekuatan kita. Di dalam Amsal pasal 24 ayat 10, firman Tuhan katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi Daud memahami kebenaran itu, bahwa ketika menghadapi musuh, kalau ia tawar hati, maka kecil kekuatannya. Karena itulah ia berkata, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat atau karena musuh. Kemudian dia lanjutkan, dia berkata, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, pokoknya hari ini saya tidak mau tahu apa yang menjadi persoalanmu pada hari ini. Tapi engkau harus berani hadapi karena kita pasti menang. Katakan, saya pasti menang, saya pasti menang, saya pasti menang. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Karena itu sewaktu Gideon pun sama menghadapi orang-orang Midian, musuh mereka waktu itu. Apa yang dikatakan oleh Gideon ketika ia akan berperang dengan orang-orang Midian. Ia untuk menyaring tentara-tentara yang akan maju berperang. Ia katakan, siapa yang tawar hati pulang. Saudara kekasih dalam Tuhan. Karena orang yang tawar hati akan melemahkan juga orang yang lain. Karena itu ia katakan, yang tawar hati harus pulang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pada pagi hari ini, jangan ada seorang pun di antara kita yang tawar hati. Karena kalau kita tawar hati, kita tidak dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Sekarang timbul pertanyaannya kepada kita. Mengapa Daud berani hadapi musuh? Ada beberapa hal. Ada beberapa rahasia kenapa Daud berani menghadapi musuh. Yang pertama, karena Daud percaya akan penyertaan Tuhan. Saudara, engkau dan saya hari ini berani hadapi musuh kita. Berani hadapi persoalan kita. Berani. Apa yang menjadi kuncinya? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan beserta engkau? Kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud sungguh percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Dan Daud punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37, firman Tuhan katakan begini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang,
Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, lewat ayat ini, kenapa saya katakan Daud itu percaya Tuhan menyertai dia. Daud menghidupi firman Tuhan dan Daud punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Daud mengalami Tuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh Daud? Kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jelas Daud punya iman karena ia sudah mengalami Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai dia. Sewaktu domba gembalaannya diterkam oleh singa ataupun oleh beruang, bagaimana Daud menghadapinya. Ia katakan bagaimana Tuhan melepaskan dia dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia katakan hal yang sama, maka Tuhan juga akan melepaskan dia dari tangan orang Filistin itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, penting bagi kita punya keyakinan teguh. Hari ini, mari kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau engkau percaya, mujizat itu pasti terjadi di dalam kehidupanmu. Daud mengalami Tuhan. Dan saudara-saudara yang mendengar hari ini, pasti ada yang sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Pasti Tuhan pernah menolong engkau. Coba ingat-ingat. Tuhan sudah pernah menolong kita. Nah, apa yang saudara sudah pernah alami, imani. Kalau dulu Tuhan tolongmu, maka sekarang juga Tuhan tolongmu. Demikian juga mungkin engkau belum pernah ditolong oleh Tuhan, mungkin engkau lupa. Tapi kalau engkau ingat, mungkin ada orang lain ditolong oleh Tuhan, engkau harus percaya dan katakan, kalau orang lain ditolong, saya juga ditolong oleh Tuhan. Amin. 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 Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah kalau Daud percaya akan penyertaan Tuhan. Karena ia menghidupi Tuhan, menghidupi firman-Nya. Maka hari ini juga engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Sebagaimana Daud mengalaminya. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, mengapa Daud berani hadapi musuh? Yang kedua, karena percaya dia menang atas intimidasi. Daud itu tidak terintimidasi, saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan, orang Israel, bayangkan Goliat itu tampil pagi sore selama 40 hari. Begitu mengintimidasi mereka. Tapi Daud sewaktu mendengar Goliat sedang mencemooh barisan tentara Allah itu, tentara Israel itu. Wow, hatinya bangkit, menyala-nyala. Ia katakan, aku akan hadapi. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada api roh Tuhan membara di dalam dia. Saudara kekasih dalam Tuhan, sehingga ia tidak terintimidasi. Dengarkan pada pagi hari ini. Banyak persoalan mungkin yang engkau sedang hadapi. Jangan pernah terintimidasi. Mari bangkit bersama dengan Tuhan. Kita dapat lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Coba kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 43 sampai 45, bagaimana Daud sedikit pun tidak terintimidasi. Firman Tuhan katakan, ketika orang Filistin itu, maksudnya Goliat, menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud. Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?
Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, Daud sedikit pun tidak terintimidasi. Waktu ia diintimidasi, justru ia berkata begini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku akan mendatangi engkau, Goliat, dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud hatinya kuat. Karena itu pada pagi hari ini aku katakan hatimu harus kuat menghadapi setiap problem apapun. Kalau hatimu kuat dan tidak terintimidasi, engkau pasti menang. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud diintimidasi, dia tidak terintimidasi. Bagaimana denganmu pada pagi hari ini? Katakan, saya pun tidak akan terintimidasi. Amin. Karena Tuhan yang ada di dalammu dan di dalamku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Daud luar biasa. Dia katakan, aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan kita Yesus Kristus lebih besar dari persoalanmu. Tuhan kita Yesus Kristus lebih besar dari kelemahan setiap kita. Di dalam Tuhan kita kuat. Di dalam Tuhan kita pasti menang. Karena roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Karena itu firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Daud tahu bahwa di dalam dia ada roh Allah. Karena memang Daud sudah diurapi pada waktu itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, percayakah saudara bahwa di dalammu ada urapan Tuhan? Urapan Tuhan, roh Tuhan itu ada padamu lebih besar dari segala kelemahan kita. Lebih besar dari persoalan kita. Lebih besar dari sakit penyakit kita. Pagi hari ini, saudara kekasih dalam Tuhan, ditaruhkan di hati saya sekarang ini. Dan ada di antara engkau. Ada di antara engkau yang sedang menderita. Ada di antara engkau yang terkena kanker. Tidak ada harapan. Saya tidak tahu engkau di mana hari ini. Dengarkan. Jangan pernah terintimidasi. Roh Tuhan ada di dalammu. Lebih besar dari penyakit kanker. Lebih besar dari sakit penyakit apapun. Jangan pernah terintimidasi. Dengan Yesus, ada Yesus di dalammu. Ada roh Allah ada di dalammu. Lebih besar dari sakit penyakitmu itu. Saya tidak tahu engkau hari ini ada di mana. Tapi Tuhan taruhkan di dalam roh saya. Hari ini mari bangkit. Mari bangkit. Lawan sakit penyakitmu. Jangan terintimidasi. Bangkitlah. Bangkitlah. Engkau pasti menang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bangkitlah pada pagi hari ini. Engkau sudah menang. Engkau sudah menang. Engkau sudah menang. Karena Yesus di dalammu. Karena Roh Kudus ada di dalammu. Nah itu, percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, mengapa Daud berani
menghadapi musuh. Karena yang ketiga, karena dia percaya nama Tuhan membawa kemenangan. Karena itu dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi Daud waktu menghadapi musuh, ia tidak pakai kekuatannya sendiri. Tapi yang ia pakai apa? Nama Tuhan. Tahukah? Nama Tuhan kita, Yesus Kristus, berkuasa di bumi dan di sorga. Karena itu sewaktu Tuhan Yesus akan naik ke sorga, ia berkata kepada murid-muridnya, kepadaku, kata Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka tidak ada satu kuasa apapun yang dapat melawan Tuhan Yesus. Karena itu, dalam menghadapi persoalan apapun, menghadapi kelemahan apapun yang kita sedang hadapi, persoalan apapun, pakai nama Tuhan, pakai di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada kuasa. Ada kuasa kesembuhan. Ada kuasa kelepasan dari dosa. Tidak ada kuasa apapun yang mampu bertahan. Karena dihancurkan oleh kuasa Yesus. Kuasa di sorga dan di bumi ada di tangan Yesus. Sekarang terimalah kuasa itu. Sekarang kuasa itu ada padamu. Ayo, mari kita hadapi musuh-musuh kita. Kita pasti menang. Daud katakan, engkau mendatangi aku Goliat dengan pedang, lembing dan tombak. Tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah Israel itu. Allah yang maha kuasa. Mari sekarang katakan kepada persoalan-persoalan kita. Hei persoalan-persoalanku. Hei sakit penyakitku. Hei kelemahanku. Aku katakan, aku datangi engkau dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya engkau hancur lebur karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara-saudara. Haleluya. Engkau pasti menang karena Yesus Kristus Tuhan kita ada di dalammu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Daud memang punya iman yang luar biasa. Dia katakan begini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuh. Daud percaya. Dia katakan hari ini juga. Saudara, kalau saudara percaya, jangan tunggu besok. Saudara katakan, sekarang saya percaya. Ayo hari ini katakan, sekarang saya percaya. Sekarang saya percaya. Bukan besok, bukan lusa, sekarang. Karena Daud katakan apa? Kata Daud, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Ayo kita katakan kepada persoalan-persoalan kita. Kepada sakit penyakit kita. Kita katakan, sekarang out engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, bukan besok. Jadi saudara percaya, apakah saudara percaya sekarang sudah sembuh? Sekarang loh saudara, bukan besok, sekarang. Amin. Yes. Saudara kekasih dalam Tuhan, sekarang segala persoalan kita sudah disingkirkan. Kata Daud, hari ini juga, ya, kata Daud, aku akan mengalahkan engkau dan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga
aku akan memberikan mayatmu kepada dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, Daud punya iman. Dan imannya Daud itu luar biasa. Imannya adalah iman sekarang, bukan iman besok, bukan iman lusa. Tapi imannya sekarang. Iman itu percaya dulu, baru melihat kemuliaan Tuhan. Daud katakan, hari ini. Dan apakah terjadi itu? Betul terjadi. Hari itu juga bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Apa tujuan Daud? Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Kalau Tuhan buat mujizat dalam hidupmu, kabarkan supaya semua orang tahu bahwa Yesus Kristus Allah yang berkuasa. Bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi ada di tangan Yesus. Dan sekarang kuasa itu Tuhan sudah berikan kepada kita agar kita dapat mempraktekannya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, masihkah saudara ragu akan kuasa Tuhan? Masihkah saudara takut menghadapi musuhmu? Masihkah saudara tawar hati hari ini? Katakan hari ini saya tidak tawar hati lagi. Karena hari ini saya percaya bersama dengan Tuhan. Saya akan mengalahkan segala musuh-musuh saya, persoalan-persoalan saya, sakit penyakit saya, dan sebagainya. Hanya dengan Tuhan. Dan sekarang saya tahu Tuhan menyertai saya. Saya percaya Tuhan ada di dalam saya. Saya tidak akan pernah terintimidasi. Saya akan bangkit bersama dengan Tuhan. Saya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Amin. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Haleluya, glory, haleluya. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus, teruskan firman-Mu di hati setiap kami, tidak terkecuali hari ini. Siapapun juga yang melihat atau sedang mengikuti mesbah doa pagi ini, dimanapun ia berada, hari ini mungkin ia sedang lemah, mungkin ia sedang menghadapi sakit penyakit kanker, sakit penyakit apapun juga. Saat ini kami percaya demi nama Tuhan Yesus Kristus, hai engkau sakit penyakit kanker, sakit penyakit apapun juga, kami katakan demi nama Yesus, jadilah sembuh. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Engkau yang mungkin sering kalah dengan kelemahanmu, mungkin engkau jatuh bangun di dalam dosa. Sekarang kami berdoa demi nama Yesus, engkau bangkit dan kuat, sehingga engkau tidak terintimidasi. Engkau akan kuat menghadapi kelemahanmu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mungkin ada di antaramu yang baru pertama mendengar tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus. Mari hari ini buka hatimu. Mari katakan, saya terima Tuhan Yesus di dalam hati saya. Saya percaya Tuhan Yesus. Karena segala kuasa di sorga dan di bumi ada di tangan Tuhan Yesus. Dan sekarang percayalah kepada Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang menjadi persoalan anak-anakmu, siapapun juga yang mengikuti mesbah doa pagi ini, apapun yang menjadi persoalannya, saat ini Tuhan jamah mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Kami doakan setiap mereka ini, dimanapun mereka berada, jawablah apa yang menjadi pergumulan mereka. Terjawab. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami percaya
Tuhan sudah menjawab doa kami. Kami percaya Tuhan sudah menjawab doa kami. Amin, amin, amin. Amin. Sebelum kita lebih lagi menaikkan setiap doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini, kita menaikkan satu lagu, Yesus Setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kita berkatakan dengan segenap hati kita, berkali-kali Kau menolong setiap kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menguatkan setiap kami Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi kita mau katakan dengan segenap hati kita, berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, Berkali-kali Kau juga menguatkan setiap hati kami Tuhan. berkali-kali Kau kuatkan, Dalam lembah yang kelam dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. kita mau katakan, dalam lembah yang kelam Engkau selalu ada Tuhan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi kita mau katakan, dalam lembah yang kelam. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel dalam hidupan kami. Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pada pagi hari ini Bapa. Membawa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Juga mereka yang pagi hari ini menyaksikan ibadah pagi hari ini. Mereka dalam kekurangan, mereka dalam keterpurukan ekonomi. Mari Tuhan, hamba minta dengan kerendahan hatiku, Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap anak-anak-Mu yang memohon Tuhan kepada Engkau.
Engkau memberikan mereka kecukupan. Engkau memberikan berkat-Mu Tuhan. Dan kami percaya pada pagi hari ini pintu-pintu yang tertutup mulai dibukakan di dalam nama Yesus. Berkat Allah dicurahkan kepada setiap jemaat-Mu, setiap mereka yang memerlukan Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, Kau tidak pernah membiarkan kami sedetik pun Tuhan. Kami membawa pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mencukupkan segala keperluan yang mereka butuhkan. Baik makan, minum, pakai mereka Tuhan mencukupkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena kami terlalu percaya Tuhan. Burung di udara saja Engkau pelihara. Terlebih untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau akan memenuhi setiap kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi kepada Engkau ya Allah. Kami berdoa juga pada pagi hari ini Tuhan. Untuk mereka yang pada saat ini Tuhan membutuhkan dana untuk kontrakan mereka Tuhan. Mungkin mereka mengatakan, kami tidak punya apa-apa lagi. Tapi kami memohon pada pagi hari ini, kami bersatu hati Tuhan. Kami meminta Tuhan, Engkau buka jalan. Agar mereka bisa menyelesaikan keperluan kontrakan rumah mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan. Untuk mereka mungkin yang pada saat ini Tuhan, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, mereka sedang mengalami terlilit hutang Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang membela kami. Tuhan, Kau buka jalan Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu yang mereka pada pagi hari ini memerlukan jawaban doa Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan doa mereka. Engkau membebaskan mereka Tuhan dari setiap pergumulan hutang-hutang ini ya Bapa. Karena kami percaya Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah pengharapan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini juga Bapa, kami terbeban berdoa Tuhan. Untuk setiap anak muda Tuhan. Kau pakai Tuhan anak-anak muda, penerus-penerus bangsa kami Tuhan. Berikan mereka roh yang lapar akan haus dan kebenaran firman-Mu ada pada anak-anak muda kami Tuhan. Bakar kembali semangat mereka Tuhan. Kobarkan api surgawi-Mu kepada mereka. Agar anak-anak muda kami Tuhan menjadi anak muda yang luar biasa. Dan menjadi garam dan terang-Mu Tuhan. Dan nama Yesus dipermuliakan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap anak muda kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Untuk setiap gereja-gereja dimanapun berada Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan Engkau memberkati mereka, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Agar setiap gereja-gereja-Mu juga Tuhan punya kerinduan untuk penjangkauan jiwa-jiwa Tuhan. Agar melalui gereja-gereja-Mu Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Dan nama Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Juga ibadah-ibadah yang hari Minggu akan dilaksanakan. Mari Tuhan, Kau ikut campur tangan. Roh Kudus Engkau ikut campur tangan. Biarlah Engkau melawat kami semua Tuhan. Agar kami menerima kuasa daripada-Mu. Kami menerima Tuhan berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Melalui ibadah-ibadah minggu yang akan dilaksanakan di masing-masing gereja Tuhan. Juga setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan Tuhan memberkati. Tuhan mengurapi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami menyerahkan Bapak setiap pergumulan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba tidak tahu pada saat ini Tuhan, mungkin mereka merasa Tuhan, di mana Engkau? Tapi pada saat ini kami percaya Tuhan, Engkau menjamah hati mereka, Engkau melembutkan hati mereka agar mereka bisa menerima firman kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman-Mu itu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami
percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan kami, itu adalah yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sekali lagi kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, dan Engkau senantiasa menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri Mesbah Doa Pagi pada pagi hari ini, kita akan menaikkan satu lagu pujian skala puji syukur. Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kita mau katakan segala puji syukur. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Sekali lagi kita mau katakan segala puji syukur. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kami bersyukur kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah memimpin doa kami, ibadah mesbah doa pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba-Mu menyerahkan setiap kami tidak terkecuali. Setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah mesbah doa pagi ini, dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan sudah menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Maka hari ini kami deklarasikan, hari ini adalah hari kesembuhan. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini adalah hari sukacita. Karena Tuhan kami Yesus Kristus menyertai kami. Dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri doa kami pagi hari ini. Haleluya, yang percaya katakan amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.